ya, diluruskan dengan yang bersangkutan depannya. Yang masih ada sahabat di bawah kolom meja silakan. Ketua kelas siapa? Silakan disiapkan. Itu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Ini kelas 12 Biokes. 1. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Banyak. Ada 5 orang, Pak. Yang pertama, Pak Rahman. Pak Izrahman, keterangannya Pak? Lalu Pak Faiz. M. Faiz. M. Faiz Muzaki, keterangannya Pak? Faiz juga. Lalu Mutiara Ramadhani, mana ini? Nurul Fadilah, kenapa? Satu lagi siapa? Keterangannya apa? Izin. Oke, berarti pada hari ini yang tidak masuk ada 5 orang. Anak-anak semua, pada pagi hari ini kita memasuki materi baru, yaitu pada bab 2, yaitu tentang bersikap, tasamuh, musawah, tawasud dan ukhuwah. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya, kalian masih ingat nggak? Asmaul Husna itu apa artinya? Nama Allah yang baik. Nah, pada materi bab 1 itu difokuskan pada beberapa Asmaul Husna saja. Coba ada yang tahu Asmaul Husna apa saja? Ada berapa? Ada 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tadi yang telah Bapak sampaikan, yaitu tentang sikap, tasamuh, musawah, tawasud dan ukhuwah. Ya, hubungan dua materi ini sangat menarik. Ya, mengapa begitu? Karena sebelum kita mempelajari tentang tasamuh dan lain sebagainya ini, kita mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat atau nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Ya, dengan nama-nama Allah yang baik itu, ya tentunya kita sebagai makhluknya meneladani dari nama-nama Allah yang baik tersebut. Ya, contohnya seperti apa? Al-Afu.
Ya, berarti kita sebagai makhluk, sebagai manusia kita harus memiliki sifat pemaaf. Ya. Lalu juga misalnya seperti apa lagi nih? Al-Khabir, ada Al-Khabir. Maha teliti. Ya, dimana kita harus teliti, kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Ya. Dari semua Asmaul Husna yang telah kita pelajari sebelumnya, itu mengajari kita bahwasannya untuk kita yang namanya berlaku toleransi, ya, dan juga persaudaraan dan persatuan dan lain sebagainya, itu kita harus punya bekal, kita harus punya dasar, yaitu apa? Kita harus punya teladan nih, supaya hati kita bersih, ya, dalam bertoleransi, dalam menjalin persaudaraan. Karena seperti yang kita tahu, kita ini adalah hidup di mana keberagaman itu sangat banyak, ya. Makanya itu kita kali ini akan membahas tentang musyawarah, tawasud, tasamuh dan ukhuwah, ya. Anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwasannya negara kita ini adalah negara kepulauan, ya. Berarti secara geografis kita memiliki bentuk, memiliki wilayah yang berbeda-beda, ya. Terbukti dari kita memiliki berapa provinsi? 38 provinsi. Ya, tentunya dari 38 provinsi itu tentunya lahir berbagai macam keberagaman. Ya, sukunya berbeda, agamanya berbeda, ya, bahasanya berbeda, ya. Adat istiadatnya berbeda, baju adatnya berbeda, ya, dan berbagai macam keberagaman budaya yang lainnya. Ya. Dari berbagai perbedaan tersebut tentunya sangat rawan dalam memicu yang namanya ya, karena itu tadi semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing, ya. Semuanya memiliki keberagamannya masing-masing, memiliki budayanya masing-masing. Kalau misalnya tidak dibekali dengan persatuan yang kuat, tentunya antara budaya yang satu dengan budaya yang lain itu nantinya akan saling bertengkar, ya, akan saling merasa dirinya paling istimewa, paling baik, ya. Untuk itu perlu kita mempelajari tentang materi pada hari ini, ya, supaya apa? Supaya nantinya ketika kita menghadapi berbagai keberagaman tersebut, ya, kita tidak lagi kaget, ya. Kita sudah mempunyai persiapan dan tentunya kita menjadi seseorang yang bijaksana dalam menanggapi keberagaman tersebut, ya. Oke, pada pagi hari ini kita yang pertama tentang yang pertama yaitu tasamuh. Ya, tasamuh ini artinya adalah toleransi. Ya, ada yang tahu apa itu toleransi? Saling apa? Saling apa? Saling menghargai, terus tidak mengusik perbedaan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Pada intinya toleransi itu adalah menghargai perbedaan, ya, menghargai keberagaman, ya, dan tidak menjadikan suatu perbedaan itu menjadi suatu hal yang bisa menjadi perpecahan, ya, atau tak toleransinya adalah sikap menghargai yang dimana seseorang itu tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, ya, tidak mengikuti pendapatnya, tidak memaksa. Nah, toleransi ini adalah suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Ya, karena tadi seperti kalau Bapak jelaskan, ya, bahwasanya dalam menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia ini, dan keberagaman yang ada di sekitar kita ini, tentunya harus dibarengi dengan toleransi. Ya, bayangkan saja nih, kalau misalnya setiap suku merasa dirinya paling benar, setiap suku, setiap agama, setiap budaya merasa dirinya paling benar.
ya. Sehingga apa? Sehingga terjadilah yang namanya pemaksaan. Biasanya kalau orang udah memaksa itu ujung-ujungnya apa kalau nggak mengikuti paksaan dia? Kekerasan, kekejaman, ya. Ujung-ujungnya apa ya, itu tadi melibatkan fisik, ya, bisa menjadi perang, dan perang antar suku, perang antar agama, dan berbagai hal lainnya. Ya. Untuk itu toleransi ini penting supaya apa? Supaya kita dapat memaklumi yang namanya perbedaan tersebut, ya. Karena pada dasarnya perbedaan itu bukan untuk memaksa kita untuk mengikuti suatu hal yang kita yakini tersebut, tetapi bagaimana kita menanggapi perbedaan tersebut, ya, dengan tidak memaksakannya, dengan tidak merasa diri kita paling benar, namun juga kita tidak terlalu menjunjung pilihan orang lain tersebut, ya. Jadi gimana toleransi ini adalah gimana kita dapat menghargai orang lain, ya, tanpa memaksa pilihan kita kepadanya, kepada orang lain tersebut, ya. Lalu kedua ada yang namanya musyawarah. Musyawarah ini artinya persamaan, ya. Musyawarah ini adalah sikap di mana seseorang ini mempercayai bahwasanya seluruh orang, ya, itu memiliki kesetaraan yang sama, derajat yang sama, ya, keadilan yang sama, ya. Di mana dia itu tidak merasa bahwasannya seseorang itu dibedakan, misalnya seperti dari jabatannya, dari hartanya, dan lain sebagainya. Dan jadi prinsip musyawarah ini adalah prinsip di mana kita semua ini adalah menyetarakan seluruh orang tersebut, ya, dengan tidak memandang hartanya, jabatannya, dan lain sebagainya. Jadi musyawarah ini adalah persamaan, ya, persamaan. Ini adalah penting karena bahwasannya agama kita ini adalah agama yang istimewa, agama yang sempurna. Terbukti dalam sifat musyawarah ini, ya. Coba kalian perhatikan, seperti misalnya agama Hindu, ya, agama Hindu, agama Buddha. Mereka itu ada yang namanya kasta. Ada kasta tertinggi, ada kasta terendah, ya. Dimana kalau misalnya kasta tertinggi itu bisa merendahkan kasta yang ada di bawahnya, ya. Sedangkan di agama kita ada nggak kasta tersebut? Tidak. Ya, agama kita tidak mengenal kasta. Sekalipun misalnya orang tersebut adalah seorang ulama, seorang presiden, ya, yang mungkin secara ilmu dan jabatan itu tinggi, tetapi Allah mengatakan bahwasanya kita ini adalah sama, setara. Ya, terbukti dalam Quran surah apa? Al-Hujurat. Ada yang bisa membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Atau ada yang masih apa? Al-Hujurat ayat 13. Al-Nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ada yang masih apa? Ya. Jadi bunyinya itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari orang laki-laki dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat tersebut kan jelas, ya, potongannya Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi ketika misalnya kita ingin menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah, itu caranya bukan dengan jabatan yang tinggi, ya, bukan dengan cara rezeki kita itu juga harus tinggi. Kita harus menjadi orang yang kaya, tetapi syarat itu adalah satu. Jadi menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena dengan ketakwaan itulah menjadi kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi dari potongan ayat tersebut Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya, sudah menekankan bahwasannya
memang kita ini tidak dibeda-bedakan oleh suku, yang tidak dibeda-bedakan oleh jabatan, yang tingkat kekayaan kita dan lain sebagainya. Tetapi kita ini dibedakan dengan ketakwaan. Jadi ketika misalnya kita ingin mulia, berarti kita harus bertakwa kepada Allah. Ya. Baru ada yang namanya tawasul. Tawasud ini artinya adalah moderat. Ya. Ada yang tahu maksud moderat itu apa? Moderat. Pertengahan. Ya, agama kita ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap moderat atau di tengah-tengah. Ya, di mana kita itu tidak terlalu ekstrim, tetapi kita juga tidak terlalu bebas. Ya, karena seperti yang kita tahu nih, bahwasannya banyak nih. Kalau misalnya ada orang yang fanatik, ya, ada orang yang ekstrim, itu tuh ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah kekerasan. Ya, itu juga kalau misalnya ada orang yang misalnya terlalu bebas nih, lawan kata dari ekstrim, ya terlalu bebas, orang-orang liberalisme seperti itu, ya, itu ujung-ujungnya apa? Dunia ini akan hancur, ya, karena tidak ada yang namanya aturan, ya, tidak ada aturan, tidak ada tertib, ya. Itu akan berantakan. Ujung-ujungnya kalau ada berantakan itu apa? Hancur. Makanya mengapa agama kita ini sangat istimewa, salah satunya seperti tadi, ajarannya tawasul, ya, berada di tengah-tengah, di mana kita tidak terlalu keras, ya, kita tidak terlalu ekstrim, tidak memaksa, ya, tetapi kita juga tidak terlalu bebas, tidak menggampang-gampangkan, ya. Kita ini fokus pada di tengah-tengah, ya, kita ini seimbang. Atau ibaratnya ini, misalnya nih, kita di dunia ini apakah hanya dianjurkan untuk mengejar akhirat? Tidak. Apakah kita di dunia ini juga hanya disuruh mengincar atau mengejar dunia saja? Tidak. Tetapi kita harus seimbang kan? Seimbang dunia dan akhirat. Terbukti bahwasannya memang kita disuruh ibadah, ya. Ibadah itu untuk akhirat, ya. Untuk di dunia apa? Seperti belajar, ya, seperti bekerja. Jadi agama kita ini memang itu tadi di tengah-tengah, ya, ibadahnya dapat, tetapi aktivitasnya juga dikerjakan. Ya. Coba agama-agama yang lain, coba kita flashback lagi ke agama-agama yang lain. Ya. Misalnya seperti orang-orang Kristen, ya, biarawati, ya kan? Mereka boleh menikah nggak? Iya. Padahal menikah itu adalah salah satu fitrah manusia. Ya. Apalagi manusia memiliki hawa nafsu. Ya, bukan biologis. Lalu juga misalnya seperti orang Hindu, ya, Hindu Buddha, biksu, mereka tidak bisa menikah juga, ya kan? Mereka berdiam diri, mereka hanya fokus kepada akhirat saja, ya, kepada Tuhan saja. Itu juga banyak juga orang-orang yang liberalisme, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Itu apa? Ateis. Ya, mereka ini beranggapan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang namanya Tuhan, ya. Jadi mereka tidak mengabaikan perintah-perintah agama, ya kan? Kalau misalnya tidak ada agama, tidak ada aturan, berarti hidup ini akan berantakan. Ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus selalu berada di tengah-tengah. Dan kita seimbang. Dunia dapat, akhirat juga. Makanya ada doa yang berbunyi Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat tersebut jelas ya, bentuk dari pengamalan dari sifat tasawuf. Baru yang keempat itu ada yang namanya ukhuwah. Ukhuwah ini apa artinya? Mengapa sikap ukhuwah ini penting? Ada yang tahu? Kita harus bersaudara. Lalu ada lagi? Harus menjalin silaturahmi. Lalu? Kenapa? Karena semua Islam adalah saudara. Jadi betul ya, dari jawaban dari kalian semuanya, ya. Pada dasarnya ukhuwah ini adalah persaudaraan.
ketika kita mendengar kata saudara, ya pasti yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah misalnya nih, membantunya, menolongnya, ya kan, mengarahkannya. Makanya mengapa itu ada istilah ukhuwah, persaudaraan. Bayangkan kalau misalnya nih, ketika kita ingin membantu seseorang yang tidak kita kenal, kalian mau nggak? Enggak, kalau misalnya nih kita jumpa nih di luar sana nih, ada orang yang tidak kita kenal, ya kan? Ada orang yang tidak kita kenal. Kemungkinan kita akan membantunya memang ada, tetapi pasti didominasi oleh keinginan, ragu, khawatir untuk tidak membantunya, menolongnya. Ya. Tetapi karena ada rasa ukhuwah dalam diri kita, yang namanya saudara itu pasti ingin membantu, menolong. Ya, karena biasanya seseorang itu pasti akan menolong saudaranya. Ya, ketika misalnya dihadapkan dengan seseorang saudaranya atau dengan orang lain, pasti orang akan memprioritaskan saudara. Makanya mengapa Islam menyebutkan nama ukhuwah persaudaraan? Karena dengan persaudaraan itu biasanya timbul rasa saling tolong menolong, saling menghargai, saling merangkul, ya, saling membimbing, saling mengarahkan. Ya. Karena pada dasarnya itu tadi, kita ini adalah manusia makhluk sosial. Ya, tentunya kita harus saling menggandeng tangan, ya, merangkul kepada ke jalan kebaikan. Di sini ada video singkat. Mati ya? The Bluetooth device is connected successfully. Perhatikan ya. Cuk, ayo pulang. Gak bisa kan? Ada tugas nih, awal demo angkutan umum. Ya udah, saya pulang duluan ya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Sepertinya sedang kesulitan. Iya, dari tadi saya nunggu angkot tapi nggak ada. Sedang ada di angkutan umum. Gimana kalau saya antar saja?
Gitu ya, jadi merepotan nanti Pak. Tidak apa-apa Pak, ini helmnya. Terima kasih banyak ya Pak. Di sebelah mana Pak? Belok kanan di sini. Sini Pak. Iya, masuk sini. Ayo, ini dibawa masuk. Alhamdulillah. Ayo buka puasa di sini aja Pak. Terima kasih Pak, tapi saya nggak puasa. Saya bukan muslim. Oh, nggak apa-apa Pak, ikut makan bareng aja. Iya, Pak Polisi, sini ikut anak kami. Mari Pak. Tapi kalau aku besar, aku nggak jadi polisi juga. Beneran? Sama kamu siapa? Aku ada Pak. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dimakan Pak. Iya Pak, terima kasih. Wah, kenapa buka puasanya pakai kurma aja? Iya, karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berbuka puasa, cukup dengan air putih dan butir-butir kurma. Oh, gitu. Iya Dek. Lagi pula, kurma memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dan juga memiliki segudang nutrisi yang baik. Kalau gitu, aku kurma yang mana? Habis ini baru kita makan nasi. Jadi yuk kita sholat maghrib dulu. Tunggu, aku belum makan apa-apa nih. Setelah kita melihat video tersebut, ya, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan terkait video yang telah kita tonton barusan? Boleh? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Menghargai. Ya, dari video tersebut, ya, memang banyak sekali hal yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil. Ya, seperti dalam video tersebut, ya, ternyata seorang polisi tersebut adalah ya, non-muslim. Ya. Apakah dengan perbedaan keyakinan dengan yang dibencinya tersebut membuat Pak Polisinya enggan untuk menolongnya? Tidak. Ya. Dengan perbedaan tersebut, ya, Pak Polisi itu tidak mengenal, ya, siapa yang ditolong dia, maupun baik itu dari agama dia, ya, maupun dari bukan agama dia. Ya. Seperti tadi itu dia agama Kristen, membantu seorang yang beragama Islam. Ya, begitu juga ketika selesai mengantarnya, ya, Bapak tadi juga membantu polisi tersebut, ya, menawarkan kepada polisi tersebut untuk makan bersama. Ya, itu adalah bentuk dari ukhuwah apa kita tahu ukhuwah al-waton atau ukhuwah dalam setanah air. Ya. Jadi dalam video tersebut banyak yang dapat kita petik, ya, manfaat-manfaat yang kita dapat petik, ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ya, toleransi yang kita dapat, ya kan, gimana toleransi kita kepada umat agama yang lain, ya kan, itu juga musyawarah bersamaan, ya, baik itu dia polisi maupun rakyat biasa, ya, maupun dia itu Islam ataupun Kristen, ya, mau itu anak-anak maupun orang tua, ya, semuanya itu memiliki kesamaan atau derajat yang sama setara, ya. Jadi dengan video pembelajaran ini, ya, Bapak harap kalian semua dapat mengambil manfaatnya dan juga dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terkait
pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang ingin anak-anak semua tanyakan? Silakan. Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Sebelum kita tutup, ya, Bapak ingin menanyakan sekilas, ya, untuk mereview apakah kalian memahaminya atau tidak. Ya, coba Bapak hapus dulu. Coba ada yang tahu apa itu tasamuh? Toleransi. Coba kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri toleransi yang seperti apa? Coba angkat tangan, angkat tangan. Ya kamu. Silakan. Toleransi itu adalah saling menghargai satu sama lain tanpa adanya diskriminasi. Betul ya. Beri tepuk tangan kepada kawan. Lalu selanjutnya itu ada musyawarah. Coba angkat tangan. Ya kamu. Samaan. Ya, tepuk tangan. Lalu ada tawasud. Ya, silakan. Berarti tawasud itu artinya mode? Ya, beri tepuk tangan kepada kawan. Dan yang terakhir kedua, ada yang ingin menjawab apa itu pun silakan. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Karena dia menyadari bahwa jadi dia ada rasa ingin menolong. Betul ya, beri tepuk tangan. Ya, Bapak apresiasi pemahaman kalian, berarti kalian semua menyimak apa yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Ya, untuk itu semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat, ya, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugasnya, silakan kalian mengerjakan PR di rumah halaman 97. Oke, silakan. Minggu depan akan kita koreksi. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ya, semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Ya, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Doa kafaratul majlis.